mulai kegiatannya, terlebih dahulu Ibu minta kesediaan satu temannya kamu untuk memimpin kita dalam doa. Ini pandai dia guys. Ibu serta teman-teman, marilah kita berikan untuk berdoa dalam nama dalam kudus. Amin. Salam Maria bersama Salam Maria Said, hadir Ibu. Ejin, hadir Ibu. J, hadir Ibu. J, hadir Ibu. Elti, hadir Ibu. Angel, hadir Ibu. Decon, tidak hadir Ibu. Kenapa dia sakit Ibu? Berkaitan dengan ini cuacanya kurang baik, Ibu berharap semoga kamu tetap menjaga kesehatan nih. Kamu tidak boleh bermain di hujan sama main di di bawah teriknya matahari. Karena ini cuaca ini membuat kita sakit. Oke. Sekali lagi Ibu minta kesediaannya kamu untuk berdiri dulu. Semuanya pada tahu fokus? Tahu Ibu. Siapa yang bisa satu orang bantu Ibu untuk bikin? Ada yang bisa? Saya. Tetap fokus melihat dengan yang Iya Ibu. Teman-teman kita tetap fokus. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Adik-adik, siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari materi yang baru yaitu tentang ASEAN. Coba perhatikan di papan. Hari ini kita mempelajari materi tentang ASEAN. Ibu mau tanya dulu, mungkin adik-adik pernah mendengar atau pernah mendengar dari orang lain atau lihat di media-media tentang ASEAN? Pernah Ibu. Oke. Ibu mau tanya, yang adik-adik ketahui tentang ASEAN itu apa ya? Bagaimana? Organisasi Ibu. ASEAN itu merupakan sebuah organisasi. Oke, ternyata adik-adik, sebelum Ibu menjelaskan materinya, ternyata adik-adik sudah mengetahuinya. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, hari ini kita akan mempelajari secara detail materi tentang ASEAN. Oke. Pada hari ini untuk adik-adik kita akan harus mampu menempuh dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama kita harus mampu mengenal ASEAN. Yang kedua, mampu menjelaskan sejarah pembentukan ASEAN. Oke.
kita harus menempuh dua tujuan pembelajaran sekaligus, yaitu yang pertama, kita harus mampu mengenal ASEAN. Yang kedua, mampu menjelaskan sejarah pembentukan ASEAN. Oke, terkait dengan topik kita hari ini yaitu ASEAN, kita bagi lagi menjadi beberapa subtopik. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah pembentukan ASEAN. Jangan lupa materinya dicatat ya. Ya, ya Bu. Yang kedua, makna Dharma lambang ASEAN. Yang ketiga, kerjasama antar negara ASEAN. Yang keempat, negara-negara yang termasuk dalam ASEAN. Dan yang kelima, ketampanan alam di beberapa negara ASEAN. Oke, selanjutnya kita masuk ke subtopik yang pertama. Subtopik yang pertama, sejarah pembentukan ASEAN. Oke, adik-adik, ASEAN ini tadi merupakan sebuah organisasi besar yang ada di dunia, yang dimana ASEAN ini dibentuk berdasarkan beberapa fondasinya. Yang pertama itu sejarah pembentukan ASEAN. Pada tahun 1990-an, negara-negara di Asia Tenggara masih sering berselisih dan belum terlalu akur. Mereka sadar kalau harus ada perubahan. Kemudian pada tanggal yang bersejarah yaitu 8 Agustus 1967, 5 negara dari Asia Tenggara berkumpul di kota Bangkok. Tepatnya kota Bangkok ini merupakan ibu kota dari Thailand. Negara-negara ini yaitu diantaranya ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Mereka ini, kelima negara ini mereka berkumpul lalu mereka mengundih. Kesepakatan yang mereka buat yaitu mereka membentukkan sebuah organisasi yang dimana organisasi itu nanti di dalamnya mereka akan menjalinkan hubungan kerjasama di antara berbagai bidang. Pembentukan ASEAN ini adik-adik ditandai dengan penandatanganan deklarasi di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi ini ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri dari 5 negara pendiri yang kemudian dikenal sebagai tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Tokoh-tokoh ini diantaranya yang pertama itu ada Malik dari Indonesia, kemudian ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, kemudian ada Narciso dari Filipina, dan yang keempat ada Raja Ratnam dari Singapura, dan yang kelima ada Tanan Toman dari Thailand. Baik adik-adik, coba perhatikan di slide. Ini merupakan foto-foto dari tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama ini, coba baca sama-sama, ini siapa? Ada Malik. Dari mana tadi? Dari Indonesia. Oke, ya. Di sebelah ada Maliknya, ada siapa? Tuan Abdul Dari Malaysia. Kemudian yang ketiga di sebelahnya ada siapa? Dari Singapura. Yang ininya siapa? Ada Tanan Toman.
dari negara. Kemudian yang kelima, siapa? adalah seorang dari negara. Inilah kelima pendiri dari organisasi ASEAN tersebut. Adik-adik, sebuah organisasi itu dibentuk berdasarkan tujuannya. Tidak mungkin dia dibentuk hanya semata-mata saja. Tentu dia memiliki tujuan utamanya, yaitu yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara Asia Tenggara ini mereka membentuk ASEAN guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di Asia Tenggara yang lainnya. Mereka ingin negara-negara di Asia Tenggara itu semakin makmur dan maju secara ekonomi. Contohnya, rakyat bisa hidup lebih sejahtera dan banyak lapangan pekerjaan, dan mereka yang misalnya tadi dari Indonesia, mereka bisa bekerja di Filipina atau juga di Vietnam atau di Singapura dan di beberapa negara yang lainnya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kemajuan sosial dan budaya. Dengan adanya organisasi internasional ASEAN ini, masyarakat di beberapa negara Asia Tenggara ini mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik dan pendidikan yang maju, dan juga mereka menerapkan budaya dan tetap melestarikan budaya tersebut. Kemudian tujuannya yang ketiga yaitu menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Hal ini itu adik-adik sangat penting bagi wilayah di Asia Tenggara agar mereka selalu merasa aman dan terhindar dari banyaknya konflik-konflik yang terjadi di negaranya mereka sendiri. Kemudian tujuan yang keempat adik-adik yaitu meningkatkan kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara yang dilakukan ini adik-adik itu ada banyak contohnya. Misalnya kita perhatikan di bidang pendidikan, misalnya kerjasamanya yaitu adanya pertukaran pelajar, kemudian adanya juga beasiswa ke negara asing atau di negara Asia Tenggara tadi. Kemudian sejak berdirinya ASEAN itu adik-adik, organisasi itu merupakan wadah yang sangat penting untuk bagi beberapa negara ASEAN agar mereka merasakan hidup yang sejahtera dan juga damai. Kemudian terkait dengan sejarah perkembangan ini tadi adik-adik mungkin masih ada yang belum paham. Sudah ya? Oke. Selanjutnya kita beralih ke makna lambang dari ASEAN. Coba perhatikan di slide. Apa yang adik-adik lihat dari slide yang ibu pasangkan tadi? Padi. Ada padi, kemudian tulisan ASEAN. Oke. Ini merupakan lambang dari organisasi ASEAN. Coba kita perhatikan di sini ada padi yang diikat. Padi ini warna kuning kemasan. Kemudian di latar oleh warna merah, kemudian ada lingkaran putih dan juga ada lingkaran biru. Oke, ibu tanya dulu, sepengetahuannya adik-adik atau yang adik-adik ketahui, apa makna dari padi yang ada di lambang ASEAN tersebut? Melambangkan 10 negara ASEAN, ibu. Oke, melambangkan 10 negara ASEAN. Terus apalagi yang tahu? Melambangkan kesatuan, ibu. Kesatuan, apalagi? Melambangkan keharmonisan. Oke. Adik-adik coba kita perhatikan lambang ASEAN itu ada padi. Oke. Coba kita bayangkan atau kita perhatikan dalam kehidupannya kita sehari-hari atau contohnya di kehidupan kita di Manggarai ini. Padi ini merupakan apa ya? Makanan pokok. Padi merupakan makanan pokok. Oleh karena itu ia ditempelkan atau sebagai lambang, salah satu lambang dari ASEAN yang merupakan dengan adanya padi ini maka bangsa Indonesia, bukan hanya bangsa Indonesia tetapi kita warga di dunia ini mempunyai kemakmuran dan kesejahteraan oleh karena kebutuhan kita terpenuhi, lebih khususnya itu di pangan, yaitu padi. Oke.
kita perhatikan makna, warna, dan lambang ASEAN yang sudah Ibu terapkan dalam slide ini. Satu orang bantu Ibu untuk baca dulu. 10 batang padi yang terikat. Ini adalah bagian paling menonjol. Ada 10 batang padi yang diikat erat menjadi satu. Padi adalah makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Asia Tenggara, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. 10 batang padi melambangkan 10 negara anggota ASEAN yang kini bersatu dan rukun. Yang berikut ikatan erat menunjukkan persatuan, solidaritas, dan persahabatan yang tak terpisahkan antara negara anggota. Oke, itu tadi adik-adik terkait dengan 10 batang padi yang diikat tadi, di mana padi itu merupakan lambang dari kebutuhan hidup masyarakat pada umumnya di dunia, yang khususnya tadi di pangan. Kemudian 10 batang padi itu melambangkan ada 10 negara yang bergabung di dalam ASEAN. Kemudian ikatan itu atau tali yang mengikatnya itu merupakan hubungan persatuan atau persaudaraan di antara beberapa negara. Kemudian selanjutnya tadi kita lihat ada lingkaran biru. Warna biru pada lambang merupakan perdamaian dan stabilitas. Ini menunjukkan keinginan kuat negara-negara ASEAN untuk menjaga agar kawasan ini selalu aman, jauh dari konflik dan damai. Kemudian kita juga melihat tadi ada lingkaran merah. Warna merah di bagian dalam lingkaran melambangkan keberanian dan juga dinamisme. Ini berarti negara-negara ASEAN berani menghadapi tantangan dan selalu bergerak maju ketika menghadapi banyak cobaan dan juga konflik-konflik yang menimpa mereka. Oke, terkait dengan makna warna ini adik-adik, selanjutnya ada lingkaran putih tadi. Warna putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Ini menunjukkan bahwa tujuan dan niat ASEAN adalah baik dan tulus untuk kemajuan bersama. Kemudian tadi kita lihat lingkaran kuning. Warna kuning melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini menggambarkan harapan agar semua rakyat di negara-negara ASEAN bisa hidup makmur dan sejahtera. Jadi adik-adik, lambang ASEAN ini seperti janji bahwa negara-negara anggotanya akan selalu bersatu, berani, tulus, damai, dan berusaha mencapai kemakmuran bersama. Coba perhatikan, coba baca sama-sama. Warna biru di sini melambangkan apa tadi? Perdamaian dan kemantapan. Kemudian warna merah melambangkan Keberanian dan dinamika. Kemudian warna putih melambangkan Kesucian. Warna kuning melambangkan Kemakmuran. Oke, itulah makna dari lambang ASEAN. Terkait dengan makna lambang ASEAN ini adik-adik mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada yang saya. Oke, selanjutnya kita beralih ke subtopik yang berikut, yaitu kerjasama antar negara ASEAN. Oke, Ibu minta kesediaan dari satu teman untuk baca dulu. Kerjasama ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran bersama. Contohnya perdagangan bebas atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. Ini artinya negara-negara ASEAN mengurangi atau bahkan menghilangkan pajak impor untuk barang-barang yang berasal dari negara anggota ASEAN ini. Oke, terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi. Oke adik-adik, sering kita ketemu atau kita ketahui selama ini Indonesia itu menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa negara asing, contohnya tadi dengan negara Singapura. Di Indonesia ini tidak ada begitu banyak perusahaan pembuatan barang. Oleh karena itu, Indonesia bekerja sama dengan mereka yang di Singapura, karena di Singapura itu mereka banyak menciptakan barang. Di Singapura mereka banyak menciptakan barang. Maka Indonesia dan Singapura itu menjalin kerjasama. Dari Indonesianya ada begitu banyak rempah-rempah yang dibutuhkan
kan misalnya itu ada kapas, kemudian kapas ini mereka ekspor ke Singapura, lalu di Singapura bahan-bahan itu mereka akan buat kain, terus mereka tenun lama-lama kemudian akan menghasilkan beberapa barang yang akan mereka gunakan. Itulah tadi contoh kerjasama di bidang ekonomi. Kemudian selanjutnya pariwisata bersama. Negara-negara ASEAN saling mempromosikan destinasi wisata. Hal ini itu bermanfaat, lebih banyak turis yang datang ke Asia Tenggara sehingga pendapatan negara dari sektor pariwisata meningkat. Contohnya itu, ibu ambil contoh yang sering kita jumpai di kawasan yang kita di Kabupaten Nusa Tenggara Timur, lebih khususnya di Manggarai Barat di Labuan Bajo. Kita ketahui bersama bahwa Labuan Bajo merupakan negara premium, kota premium, di mana di Labuan Bajo itu ada berbagai tempat pariwisata yang sering dikunjungi oleh banyak warga asing dari luar negeri. Kemudian mereka datang ke Indonesia itu, lebih khususnya tadi di Bajo itu mereka datang, lalu adanya pembayaran atau transaksi sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam wisata di Labuan Bajo tersebut. Nah, transaksi yang mereka lakukan itu akan menjadikan sebuah pendapatan bagi negara Indonesia. Kemudian ada kerjasama di sektor industri. Negara-negara ASEAN bisa bekerjasama membuat satu produk. Hal ini mengurangi biaya produksi yang saling melengkapi. Contohnya, satu negara bisa memproduksi suku cadang tertentu lalu dikirim ke negara lain untuk dirakit menjadi produk akhir seperti mobil atau elektronik lainnya. Kemudian selanjutnya pertukaran informasi. Terkait dengan ekonominya, negara-negara saling berbagi data dan pengalaman tentang perekonomian. Hal ini itu dapat membantu negara lain dalam membuat kebijakan ekonomi yang lebih baik dan mengatasi masalah ekonomi. Oke. Selanjutnya itu adik-adik, ibu mau tanya, mungkin adik-adik bisa menunjukkan contoh tadi terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, itu nanti menjadi PR buat kamu ya kan. Ibu tadi sudah sebutkan contoh kerjasama ekonominya itu di perdagangan tadi Indonesia dengan Singapura. Oke, selanjutnya kita beralih ke kerjasama bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan ini adik-adik mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara Asia Tenggara. Contohnya itu yang pertama pertukaran pelajar dan mahasiswa. Misalnya contohnya adik-adik dari kerjasama Indonesia dengan Filipina. Ada para pelajar dari Indonesia kemudian ditukar dengan para pelajar yang ada di Filipina. Yang di Indonesia ini mereka pergi ke Filipina lalu mereka belajar di Filipina dan mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang diterapkan di Filipina. Kemudian yang dari Filipinanya juga mereka belajar di Indonesia dan mereka akan mempelajari segala materi yang diterapkan atau metode-metode yang diterapkan di Indonesia. Kemudian juga adanya pertukaran guru dan dosen. Para pengajar saling berbagi pengalaman dan metode mengajar. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran di seluruh wilayah ASEAN. Kemudian juga adik-adik adanya beasiswa pendidikan. Contohnya itu di Indonesia ini ada informasi bahwa yang memiliki
peringkat tertinggi, mereka mendapatkan beasiswa dan mereka belajar ke luar negara Indonesia, misalnya tadi di Filipina. Di Indonesia ada beberapa mahasiswa atau pelajar lainnya di Indonesia yang memiliki prestasi tinggi, yang mereka memiliki kesempatan untuk belajar di negara asing dengan tidak memungut biaya sekalipun, karena tadi mereka dibiayai oleh pemerintah dikarenakan mereka yang memiliki peringkat yang tertinggi. Kemudian adanya Olimpiade Sains dan Matematika. Kemudian juga adanya pengembangan kurikulum bersama. Oke, terkait dengan kerjasama ini tadi adik-adik mungkin ada yang belum dimengerti. Sudah mengerti? Oke, selanjutnya kita beralih ke negara-negara ASEAN saat ini. Adik-adik coba perhatikan di papan. Tadi kita sudah mengetahui bahwa ASEAN ini merupakan organisasi internasional yang dimana di dalamnya itu ada beberapa negara yang bergabungnya. Yang pertama itu ada Indonesia. Indonesia ini tadi adik-adik merupakan negara pendiri dari ASEAN tersebut. Indonesia ini tadi mendirikan ASEAN atau bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1997. Kemudian adanya juga Malaysia yang sama-sama merupakan pendiri dari ASEAN tadi. Kemudian Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian ada juga negara lainnya yang bergabung ke dalam organisasi ASEAN ini, yaitu ada negara Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian ada juga negara Vietnam yang bergabung tepat pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian yang ke-8 ada negara Laos. Laos ini tergabung ke ASEAN itu sekitar tanggal 23 Juli 1997. Kemudian ada negara Myanmar. Myanmar bergabung dengan ASEAN ini tepatnya pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang ke-10 yaitu Kamboja. Tepatnya mereka bergabung pada tanggal 3 April 1999. Dengan 10 negara ini adik-adik, ASEAN mencakup hampir seluruh wilayah geografis Asia Tenggara dan mewakili keberagaman budaya, bahasa, dan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Oke, terkait dengan negara-negara yang gabung ke dalam ASEAN ini adik-adik, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya kita beralih ke subtopik ketampanan alam negara ASEAN. Ibu mau tanya dulu, dengan mendengar kata ketampanan alam, mungkin ada sesuatu di pikiran adik-adik. Mungkin ada yang tahu kata ketampanan alam, berkata dari keindahan alam. Oke, ada lain? Keindahan alam. Oke. Terkait dengan ketampanan alam di negara ASEAN. Tentunya adik-adik, setiap negara itu memiliki ciri khas alamnya tersendiri. Yang mulai dari adanya pegunungan yang menjulang, kemudian adanya dataran rendah yang subur, kemudian pantai-pantai yang indah, dan juga hutan-hutan tropis, hutan-hutannya yang lebat. Oke, yang selanjutnya kita teliti secara lebih dalamnya lagi, kita masuk ke negara Indonesia. Indonesia ini adik-adik sering kita juluki sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, karena Indonesia ini memiliki beribu-ribu pulau. Dengan Indonesia yang sangat luas ini, atau negara kepulauan Indonesia yang sangat luas ini, tentu juga dia memiliki beberapa ketampanan alamnya. Di antaranya itu ada gunung berapi yang masih aktif, seperti Gunung Semeru dan juga Gunung Merapi. Kemudian dia juga memiliki hutan yang lebat, yang sering disebut sebagai hutan hujan tropis. Kemudian juga adanya danau-danau besar.
Contohnya itu ada Danau Toba, dan di wilayah NTT-nya itu adik-adik khususnya itu danau itu adanya Danau Kelimutu. Ada yang tahu? Ada yang pernah ke Danau Kelimutu? Pernah. Ada yang pernah? Oke, lain kali kita pergi secara sama-sama ya untuk melihat keindahan alam di Danau Kelimutu. Kemudian juga adik-adik adanya pantai-pantai yang indah. Contohnya itu ada di banyak wilayah di Indonesia, contohnya ada di Bali, kemudian di Labuan Bajo juga ada, di Manggarai juga ada, contohnya di Riau, di Borong. Ada yang senang ke pantai? Senang ibu, ada ibu senang. Karena pemandangan pantai itu sangat menarik dan juga sejuk, membuat kita tenang dan damai berada di pantai itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke tampakan alam di negara Malaysia. Oke, di Malaysia itu memiliki pegunungan yang ditutupi oleh hutan lebat yang sering dikenal sebagai Gunung Kinabalu, dan juga adanya dataran rendah yang sangat luas dan garis-garis pantai yang panjang. Bukan hanya ini sejak penampakan alam dari adik-adik, tapi masih banyak yang lainnya, dan ibu berharap semoga adik-adik dapat mempelajarinya lagi. Sesampainya di rumah, adik-adik bisa scroll di Google, di YouTube, atau baca di koran-koran terkait dengan penampakan alam di beberapa negara ASEAN. Kemudian selanjutnya penampakan alam di Filipina. Filipina juga adik-adik merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 7.000 pulau. Penampakan alamnya di wilayah di negara Filipina ini adik-adik didominasi oleh deretan pegunungan vulkanik, yaitu adanya Gunung Mayon yang kerucut sempurna, dan juga penampakan alam lainnya itu ada dataran pesisir, dan juga ada banyak pantai berpasir putih yang indah. Kemudian selanjutnya penampakan alam di negara Singapura. Oke, adik-adik kita kenal meskipun Singapura ini negara yang sangat kecil, tapi dia merupakan negara yang sangat maju dibandingkan beberapa negara yang lainnya. Penampakan alam di negara Filipina ini adik-adik sebagian besarnya terkait dengan dataran rendah yang telah banyak berubah menjadi wilayah perkotaan dan perindustrian. Namun mereka juga memiliki beberapa taman-taman buatan yang sangat hijau dan sangat tertata rapi. Taman ini mereka buat, kemudian mereka mendapatkan penghasilan dari taman-taman ini oleh karena adanya pengunjung yang datang ke taman ini. Lalu mereka datang itu mereka membayar tiket masuknya. Selanjutnya kita beralih ke negara Thailand. Oke, penampakan alam di negara Thailand ini adik-adik contohnya itu adanya Sungai Chao. Kemudian ada juga pantai-pantai indah di bagian selatan seperti pantai Phuket dan Krabi. Kemudian adik-adik di negara Brunei Darussalam, sebagian besar wilayahnya di negara ini adik-adik ditutupi oleh hutan yang sangat lebat. Hutan ini itu adik-adik mereka lestarikan, mereka jaga dan mereka rawat. Mereka tidak membiarkan hutan yang lebat itu dirusaki oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian juga adanya daratan rendah, kemudian pesisir yang beraba-raba dan kaya akan sumber daya minyak bumi. Kemudian selanjutnya di negara Vietnam. Vietnam memiliki bentang alam yang bervariasi. Di bagian utara dan terdapat pegunungan tinggi seperti pegunungan Anam. Di tengahnya ada dataran sempit dan di selatan ada delta sungai Mekong yang sangat subur. Ada juga Teluk Halong dengan ribuan pulau batu kapur kecil. Kapur kecil di sekitarnya. Kemudian adik-adik coba perhatikan
laut atau pantai. Wilayahnya didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi serta dialiri oleh Sungai Mekong yang menjadi jalan transportasi dan sumber kehidupan utama. Selanjutnya di negara Myanmar. Myanmar memiliki pegunungan yang tinggi di bagian utara, dataran rendah yang subur di bagian tengah yang dialiri oleh Sungai Irrawaddy atau disebut sebagai sungai terpanjang di Myanmar. Kemudian garis pantai yang panjang di bagian barat. Kemudian yang terakhirnya yaitu negara Kamboja. Sebagian besar wilayah di Kamboja itu adalah dataran rendah yang subur, terutama di sekitar Danau Tonle Sap yang sangat besar dan penting sebagai sumber ikan serta pertanian. Di bagian baratnya terdapat pegunungan Cardamom. Oke adik-adik, terkait dengan ketampakan alam yang ada di beberapa negara ASEAN ini tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Yang ibu bacakan ini tadi atau yang ibu paparkan ini tadi adik-adik merupakan sebagiannya saja ketampakan alam di beberapa negara ASEAN tadi. Bukan hanya ini saja, tetapi masih ada banyak ketampakan alam lainnya. Tetapi ibu tadi tidak memuatnya di dalam materi kita pada hari ini. Oleh karena itu ibu minta sepulang ini nanti kamu mencari di berbagai sumber terkait dengan ketampakan alam yang ada di berbagai negara ASEAN. Oke. Dengan sampai di ketampakan alam ini maka berakhirlah materi kita pada hari ini terkait dengan ASEAN. Ibu mau tanya dulu terkait materi ini tadi, mulai dari sejarah, kemudian makna, kerjasama, terus negara-negara yang termasuk ke dalam ASEAN dan juga ketampakan alam. Mungkin masih ada yang belum dimengerti oleh adik-adik tadi atau ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Semua materi yang tadi sudah dicatat. Dari mana sudah dicatat? Ibu mau tanya dulu. Ada berapa negara tadi yang termasuk ke dalam ASEAN? 10. Coba sebutkan. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja. Itulah tadi ada 10 negara yang termasuk ke dalam ASEAN. Kemudian ada yang masih ingat tadi, tanggal berapakah ASEAN ini dibentuk? 8 Agustus 1967. Oke, 8 Agustus 1967. Jangan lupa materi kita pada hari ini, adik-adik pelajari kembali sesampainya di rumah karena ini nanti kita ambil lalu kita masukkan ke dalam soal kelas ujian akhirnya kamu nanti. Siap, oke. Mungkin ada di antara adik-adik yang bisa menyimpulkan materinya tentang ASEAN. Materi kita pada hari ini, ada yang bisa? Oke. Hari ini tadi kita telah mempelajari materi tentang ASEAN yang merupakan organisasi terbesar di dunia yang terdiri dari 10 negara tadi yang sudah adik-adik sebutkan. Kemudian ASEAN ini tadi adik-adik dia didirikan oleh 5 negara dan juga ada 5 tokoh dari setiap negara. Negara yang mendirikan ASEAN tadi ada Indonesia, Filipina, ada Thailand, Malaysia, terus dan Vietnam. Kemudian adik-adik mereka mendirikan ASEAN ini tadi adik-adik memiliki tujuannya tersendiri. Dimana tujuannya tadi itu agar mereka menjalin hubungan kerjasama demi mensejahterakan masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Kemudian ada juga dampak lainnya tadi terkait dengan atau ada hubungan lainnya tadi atau hubungan kerjasama lainnya tadi antara negara-negara ASEAN ini. Dan juga tadi kita sudah mempelajari ada berbagai ketampakan alam yang ada di wilayah Asia Tenggara. Oke, terkait dengan materi kita hari ini semuanya sudah paham? Sudah Ibu, sudah paham. Oke. Untuk lebih detailnya lagi, Ibu minta kamu mengerjakan beberapa soal ini. Terkait karena kita dibatasi oleh waktu, maka soal ini kamu kerjakan di rumah saja. Ini ada 5 nomor. Oke, yang pertama Ibu baca dulu.
Jelaskan sejarah terbentuknya ASEAN. Sudah? Oke, yang kedua, berikan contoh kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Sudah? Oke, yang ketiga, jelaskan ketampanan alam di ASEAN. Sudah? Yang keempat, sebutkan 10 negara ASEAN. Yang kelima, jelaskan makna warna lambang ASEAN. Ya, sudah? Oke, itu adik-adik ada 5 soal yang perlu kamu kerjakan di rumah. Kemudian minggu depannya lagi, ibu akan menagihnya kembali. Kamu mempresentasikannya satu-satu, kemudian hasilnya dikumpulkan, lalu akan diberi nilai sebagai tambahan nilai hariannya kamu atau nilai tugasnya kamu nanti. Oke, terkait dengan ini, ibu minta kesediaannya kamu dulu untuk berdiri. Ibu lihat makanya kamu pada besok kita melakukan entry dulu ya, ibu belum kita doa penutup nanti. Ibu ada sebuah tepukan yang pertama, tepuk satu, buat begini tangannya dengan teman sebelah buat begini, tepuk satu, tepuk dua, yes, tepuk dua, yes, tepuk tiga, cool, bisa, tepuk satu, tepuk dua, yes, tepuk tiga, cool, bisa, kita mulai 1, 2, 3, tepuk satu, tepuk dua, yes, tepuk tiga, cool, ulang lagi, tepuk satu, tepuk dua, yes, tepuk tiga, cool, tepuk 1, 2, 3, cool, yes, cool. Okay. Ibu minta satu orang kita ke dalam doa penutup. Ibu guru, teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selamanya. Amin.